record. Saya ulangi lagi. Serbuk tembaga itu Cu2 berarti Cu2 plus oksigen. Oksigen itu bilangan oksidasinya 2 min. Berarti kalau Cu2 plus O2 min berarti plus dan minusnya sudah sama, jumlahnya 2. Sehingga menjadi CuO. Ya. Berarti ini CuO larut dalam asam klorida. Asam klorida itu HCl ditambah HCl menjadi tembaga 2 klorida. Tembaga itu Cu2 plus C klorida. Klorida itu Cl min. Sehingga kalau bergabung jadi Cu, berarti karena ini positif 2, ini negatif 1, berarti harus saya kali 2. Ya, supaya jumlah positif negatifnya sama. Ini positif 2, di sini negatif 2. Karena ini negatif 1, berarti saya kali 2. Sehingga persamaannya jadi Cu-nya 1, Cl-nya 2. Berarti CuCl2. Jadi CuCl2. Dan air. Plus air. Air itu H2O. Terus kita setarakan ruas kiri, ruas kanan. Cu-nya 1, Cu-nya 1. Cl-nya di ruas kanan 2, Cl-nya di ruas kiri 1. Berarti saya kali 2. Terus hanya di sini ruas kiri 2. Hanya di ruas kanan 2, sama sudah pas. O-nya 1 di ruas kanan, O-nya 1 di ruas kiri, berarti sudah sama. Jadi ini sudah setara persamaannya ini. CuO plus 2HCl, CuCl2 ditambah H2O. Jawabannya ini. Ya, screenshot dulu. Ya, di screenshot ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Pada ruang tertutup dilakukan 7 gram besi dan 4 gram sulfur. 7 besi plus 4 sulfur. Ya. Menghasilkan besi sulfida. Besi sulfida sebanyak 11 gram. 11 gram. Ruas kiri jumlahnya 11. Ruas kanan juga 11. Berarti massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi sama. Jadi jumlah massanya sama. Berarti hukum kekekalan massa atau disebut hukum Lavoisier. Karena kekekalan massa. Massa sebelum bereaksi sama dengan massa setelah bereaksi. Ya, ini hukum kekekalan massa. Ya, ada macam-macam hukum. Hukum perbandingan tetap disebut Proust. Hukum perbandingan volume itu Gelusa, hukum perbandingan berganda Dalton, perbandingan molekul Avogadro. Silahkan screenshot dulu nomor 5. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. Bilangan oksidasi zat oksidator dan hasil reduksi berturut-turut adalah, ini belajar tentang bilox, bilangan oksidasi. Saya turunkan dulu. Nah, kalau dia zatnya berdiri sendiri, tidak ada ikatan dengan yang lain, berarti bilangan oksidasinya 0. Terus koefisien 4 ini nggak usah dilihat. Koefisien 4 ini nggak usah dilihat, 2 nggak usah dilihat. Total bilangan oksidasi dalam satu senyawa totalnya 0. Ya, totalnya 0. Oksigen itu biloxnya -2. H itu selalu positif 1, diingat ini. Terus di sini O-nya kan 2 ya, -2 kalikan 3 jadi -6. H itu positif 1 sehingga N-nya berapa? +1 ditambah -6 totalnya harus sama dengan 0, berarti N-nya adalah +5. Ya. Kemudian berikutnya ini ya totalnya harus sama dengan 0. Ya. O itu -2 kalikan 2 berarti -4. Supaya totalnya 0 berarti Sn-nya ini harus positif 4. Ya. Berikutnya NO2 total biloxnya itu adalah 0. Ya, O itu -2 ya, kalikan 2 -4. Berarti N-nya ini positif 4. Totalnya harus 0. H udah jelas positif 1, O -2 nggak usah dilihat. Nah, kita cek bilox yang berubah. Sn dari 0 menjadi positif 4.
berarti bilangan oksidasinya naik, berarti disebut oksidasi. Oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian berikutnya N mula-mula positif 5, sekarang menjadi N di sebelah kanan positif 4, berarti turun. Ya, ini turun. Berarti reduksi. Ya. Saya terangkan dulu. Ada yang disebut oksidator. Oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Berarti zat yang mengalami reduksi. Coba lihat reduksi. Reduksi sebelumnya zatnya siapa yang mengalami reduksi? Yaitu HNO3. Kemudian reduktor adalah zat yang mengalami kebalikannya oksidasi. Lihat oksidasi, zatnya sebelum mengalami oksidasi siapa? SN. Kemudian hasil reduksi. Hasil reduksi, coba cek persamaan reduksi. Reduksi itu hasilnya siapa? NO2. Hasil oksidasi. Lihat oksidasi hasilnya siapa? SNO2. Pertanyaan soalnya adalah zat oksidator dan hasil reduksinya berturut-turut. Bilangan oksidasi dari zat oksidator. Zat oksidator di sini siapa? HNO3. HNO3 itu biloxnya yang berubah adalah positif 5. N-nya positif 5. Ini positif 5 yang berubah N-nya. Berarti oksidator, zat oksidator HNO3, zat yang mengalami perubahan itu N. N-nya biloxnya positif 5. Hasil reduksinya adalah NO2. Hasil reduksinya NO2. Nih. Berarti jawabannya positif 5 NO2. Jawabannya D. Silahkan screenshot dulu. Kalau sudah di screenshot, Bapak lanjutkan lagi. Nomor 6. Konfigurasi elektron XY berturut-turut adalah sebagai berikut. XY membentuk molekul senyawa XY3. Ya. Saya terangkan. X-nya ini atom utama. Kenapa atom utama? Atom yang sebagai tunggal. Dia berdiri, tidak ada unsur yang lain. Jadi ini tunggal utama. Sedangkan Y3 ini adalah atom yang terikat. Jadi Y, kalau dibuat ilustrasi gini, X, ini Y, ini Y, ini Y, kurang lebih gitu. Nah, ini sebagai atom utama. Y-nya ini atom terikat. Jadi yang terikat ada 3. Ya, yang terikat ini kan Y-nya ada 3 nih. Berarti PEI. PEI itu adalah pasangan elektron terikat. Nih keterangannya udah ada. Ya. Yang terikat ini ada 3. Yang terikat ada 3. PEI adalah pasangan elektron terikat. Di sini udah ada keterangan ya, paling bawah PEI, PEB. Ya, jadi yang terikat ada 3, PEI-nya 3. Terus kita lihat atom utama. Atom utamanya adalah X. X itu kita hitung berapa jumlah elektronnya. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 10 tambah 2, 12. 12 tambah 3, berarti 15. Berarti totalnya ini 15 atomnya. Kita buat konfigurasi elektron tidak pakai SPDF, kita biasa saja. 15X itu kalau dibuat konfigurasi elektron 285. Nah, yang dilihat yang terakhir. Ada 5 elektron pada atom X yang bebas. Ini namanya elektron valensi, elektron terluar.
Nah, di sini sudah ketemu PEI-nya 3. Saya tulis PEI sama dengan 3. PEI sama dengan 3. Terus kita kurangi. 5 kurangi 3 adalah 2. 2 elektron. Nah, 2 elektron itu berapa pasang? Kalau 2 elektron itu sama halnya 1 pasang. Nah, 1 pasang ini sebagai PEB-nya, pasangan elektron bebas. Maka dikatakan pasangan. 2 elektron itu 1 pasang. Nah, berarti PEB-nya, pasangan elektron bebasnya 1. Berarti diketahui ya, dari kesimpulan ini adalah PEI-nya dapat 3, PEB-nya dapat 1. Nih. Dan kita lihat tabelnya, ini tabel bentuk molekul. PEI-nya 3, PEI-nya 3, PEB-nya 1 ini. Berarti jawabannya adalah segitiga piramida. Segitiga piramida. Segitiga piramida atau trigonal piramida. Berarti jawabannya apa? Piramida segitiga boleh, segitiga piramida boleh. Boleh dibalik ya. Piramida segitiga, segitiga piramida itu sama. Jawabannya C. Sudah? Kita lanjutkan lagi. Silahkan screenshot dulu. Nomor berikutnya, perhatikan hubungan notasi konfigurasi elektron dan letaknya dalam tabel periodik berikut ini. Kita cek di sini ya. Kalau unsur yang bawah itu menunjukkan proton. Proton. Yang atas nomor massa. Neutron itu atas kurangi bawah, 80 kurangi 32. Di sini protonnya adalah 35. Ini protonnya 80, salah. Proton itu yang di bawah. Neutron itu selisih atas dengan bawah. Ini protonnya 12. Betul. Neutronnya selisih antara atas dan bawah. Neutronnya berarti selisih antara atas bawah. 24 kurangi 12. Berarti neutronnya adalah 12. Ini salah. Ini protonnya adalah 30. Ini salah. Ini neutronnya adalah 18. Protonnya 18, betul. Neutronnya di sini, neutronnya adalah atas kurangi bawah, 40 kurangi 18. Jadi neutronnya adalah 22. Ini betul. Ini protonnya 16. Ini 32, berarti salah. Jawabannya ini. Miliknya siapa? 18. N ya. N. Langsung ketemu ini. Tapi Bapak terangkan semuanya, khusus yang N, untuk diagram orbitalnya, golongannya, dan periodenya. Untuk N. Untuk N, nomor ininya 18 ya. 18 itu pakai konfigurasi gas mulia itu Ne dulu. Ne itu 18 10 ya. Ne itu 10. Terus dilanjutkan 3S2, 3P6. Ya. Berarti kalau dibuat kotak, ini kotaknya S itu kotaknya 2. Kotaknya 1, S itu kotaknya 1, ini ada 2 elektron, panah ke atas 1, panah ke bawah 1. Terus ini P, kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Terus ini elektronnya ada 6. Isi dulu yang atas, 1, 2, 3. Terus 6 berarti ke bawah 4, 5, 6. Nah, ini mengisi diagram orbital. Terus menentukan golongannya. Ya. Golongannya S dan
P, S dan P ini jumlahnya kan 8. Ya, 2 tambah 6, 8. Berarti golongan 8A. SP itu golongan 8A. Kalau SD golongan B. Ya, golongan SP itu golongan A. Jadi ini dijumlah 2 tambah 6, 8A. Periode itu lihat. Ini angka 3, angka 3. Ini menunjukkan periode 3. Jadi golongan 8A periode 3. Ya. Kita mari masuk kamar. Oh ya, kamar. Silakan screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Diketahui unsur 11X ditambah unsur 17Y. Sifat fisik yang terbentuk dari jenis ikatan berturut-turut adalah, ya, di sini 11X berarti 281. Kemudian Y17 287. Nah, ini kelebihan satu elektron dilepaskan, kelebihan. Ini kekurangan satu elektron karena stabil elektron itu jumlahnya harus 8. Di sini 1. Kalau 1 mending satunya dilepaskan. Kalau 7 kan kurang 1 nih, minta 1. Berarti kalau salah satu elektronnya melepas, salah satu menerima, ini berarti ikatan ion. Ikatan ion itu jika salah satu melepaskan elektron, yang lain menerima elektron. Sedangkan ikatan kovalen, dua-duanya kekurangan elektron. Kalau ikatan ion, salah satu kelebihan elektron, yang lain menerima elektron. Nah, berarti ini ikatan ion. Kalau kovalen salah. Ya. Terus kita lihat di sini. Senyawa ion cirinya apa? Mudah larut. Udah jelas ya. Titik didihnya paling besar. Padatan tidak bisa, maksudnya ya. Maksudnya daya hantar listrik. Ini salah nih. Ini ada keterangan yang salah. Ini ada, kalau ion itu lelehan larutan bisa menghantarkan listrik, sedangkan padatan tidak menghantarkan listrik. Jadi kita lihat sini, lelehan dapat menghantarkan listrik, ikatan ionik betul. Tidak larut dalam air, salah, mudah larut. Ya. Larutan tidak menghantarkan listrik, salah, menghantarkan listrik. Lelehan bisa, larutan bisa, lebih banyak bisanya daripada tidaknya. Jadi jawabannya adalah A. Screenshot dulu jawabannya. Ini keterangannya ya. Perbedaan saya ion, kovalen ini. Screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan sifat fisik dari dua buah zat. Ya. Titik lelehnya ini P itu sangat rendah. Terus Q sangat tinggi. Lelehan tidak menghantarkan listrik, larutan menghantarkan listrik. Sedangkan daya hantar listrik untuk Q menghantarkan listrik, lelehan, larutan menghantarkan listrik. Berarti untuk P sangat rendah, tidak menghantarkan listrik. Untuk lelehan, larutan menghantarkan listrik. Berarti ini kovalen polar. Coba lihat datanya. Kovalen polar itu titik didihnya, titik bekunya rendah, ya. Tidak bisa, padatan tidak bisa, lelehan tidak bisa, larutan bisa menghantarkan listrik. Betul. Kemudian kalau yang kedua ini ion. Kenapa ion? Titik didihnya paling besar, betul. Lelehan bisa menghantarkan listrik, larutan bisa menghantarkan listrik. Jadi ini ion. Jadi jawabannya ion sama kovalen non polar. Kovalen polar, karena
untuk larutan bisa mengantarkan listrik. Kovalen ion, kovalen polar mana ini sini? P-nya apa? P-nya kovalen polar. Kemudian Q-nya ion. Berarti jawabannya adalah C. Silakan screenshot dulu. Lihat ini ya, keterangan ini penting ya, diingat-ingat nih. Bapak nih udah carikan nih, tinggal kamu pelajari aja. Dan kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Dari suatu percobaan daya hantar listrik beberapa larutan yang telah dilakukan dengan beberapa murid didapat sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa larutan yang termasuk elektrolit lemah dan kuat berturut-turut adalah kalau elektrolit lemah itu nyala lampu itu redup atau tidak menyala. Bisa redup atau tidak menyala. Kemudian gelembungnya itu sedikit. Itu elektrolit lemah. Kalau elektrolit kuat, nyalanya sangat terang. Kemudian gelembungnya banyak. Kalau non-elektrolit itu tidak menghantarkan listrik. Berarti nyalanya ya mati, tidak nyala. Kemudian gelembungnya tidak ada. Ini ciri-cirinya ya. Jadi ada biasanya elektrolit yang ditanyakan elektrolit itu dibagi dua, elektrolit lemah, elektrolit kuat. Kemudian non elektrolit. Jadi jawabannya uji nyala 1 tidak menyala, diminta yang lemah dulu. Tidak menyala, gelembung sedikit, ini berarti elektrolit lemah. Betul. 2 terang banyak, berarti elektrolit kuat. Tidak menyala, tidak ada gelembung, berarti non elektrolit. Terus nomor 4 terang dan banyak gelembung, berarti elektrolit kuat. Kemudian tidak menyala sedikit, berarti elektrolit lemah. Berarti jawabannya 1 dan 2 bisa betul. Ya. 1, 3 salah. 25, 2 ini 25 salah karena mintanya elektrik lemah dan kuat. 35 salah. 45 salah. Jadi jawabannya A. Screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Sebagian daur nitrogen sesuai kisi-kisi ya, di kisi-kisimu ada daur nitrogen. Di alam menunjukkan urutan bilangan oksidasi dimulai dari NH4 pangkat minus 1. Jadi gini nih, NH4 pangkat positif 1, kemudian NO2 pangkat negatif 1, kemudian NO3 pangkat negatif 1, kemudian N2. Tentukan bilangan urutan bilangan oksidasi nitrogen senyawa tersebut. Jadi begini cara mengerjakan. Ini total senyawanya adalah positif 1. H itu adalah positif 1 kalikan 4, positif 4. Sehingga N-nya totalnya adalah positif 1. Berarti N-nya ini adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 4 kan jadi positif 1. Ya. Terus berikutnya yang ini. Ini totalnya senyawa adalah negatif 1. O itu negatif 2 kalikan 4, itu negatif 4. Supaya totalnya negatif 1, berarti N ini adalah positif 3. Positif 3, negatif 4, jadi negatif 1. Berikutnya, NO3, totalnya negatif 1. Ya, O itu negatif 2, kalikan 3 berarti negatif 6. Supaya totalnya negatif 1, di sini N-nya harus positif 5. Positif 5 ditambah, dikurang 6, jadi negatif 1. N kalau berdiri sendiri, tidak berikatan dengan yang lain, itu bilangan oksidasinya 0. Ini bilangan oksidasi ya. Jadi jawabannya adalah minus 3, positif 3, positif 5, 0. Negatif 3, positif 3, positif 5,
0. Jawabannya B. Silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot belum? Sudah ya. Kita lanjut soal berikutnya. Tunjukkan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi pada korosi besi sesuai kisi-kisi kalian. Yang di atas ini sama ya, ini dengan ini sama. Fe2 plus 2E, ini Fe2 plus 2E. Coba kita telaah dulu yang pertama. Fe menjadi Fe2 plus ditambah 2 elektron. Fe kalau berdiri sendiri, bilangan oksidasinya 0. Terus ini Fe2 plus, berarti ini positif 2. Berarti dari 0 menjadi positif 2, ini berarti terjadi oksidasi, kenaikan oksidasinya. Kenaikan bilangan oksidasi disebut oksidasi. Ya, sekarang yang di bawah